Pemirsa, lalu bagaimana kondisi Gaza saat ini pasca tewasnya pemimpin Hamas Yahya Sinwar? Kita bergabung dengan relawan kemanusiaan Mercy yang berada di Gaza, Fikri Rofil Haq. Fikri, Assalamualaikum Fikri. Baik, Fikri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apakah serangan militer Israel masih terjadi dan apakah Anda bisa menghimpun apa alasannya pasca tewasnya pemimpin Hamas? Ya, baik. Pada hari Jumat kemarin, kantor apa namanya dari Hamas merilis bahwa mengkonfirmasi bahwa pemimpin mereka yaitu Yahya Sinwar meninggal dalam pertempuran yang dilakukan oleh beliau dan juga dua rekan lainnya di kota Rafah, di daerah Tali Sultan, kota Rafah, Jalur Gaza bagian selatan. Dan ini resmi dikeluarkan oleh pemerintah Hamas bahwa Yahya Sinwar telah syahid akibat bentrokan antara pejuang Palestina dan juga pihak Israel, yang memang sebelumnya Israel sudah mengklaim terlebih dahulu pada hari Kamis bahwa mereka telah berhasil membunuh Yahya Sinwar. Selain memang informasi mengenai meninggalnya atau syahidnya Yahya Sinwar yang ada di jalur Gaza, sementara itu Israel masih terus melakukan serangan demi serangan, terutama saat ini ke kamp pengungsian Jabalia yang ada di Gaza Utara, sehingga mengakibatkan banyaknya korban-korban yang meninggal dan mengalami luka-luka. Kementerian Kesehatan Palestina dalam 24 jam terakhir merilis ada 4 pembantaian yang dilakukan oleh pihak Israel, sehingga mengakibatkan 62 orang meninggal dan 300 lainnya mengalami luka-luka dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Israel mengebom sebuah rumah milik keluarga Palestina bernama Al-Hajri yang ada di kamp pengungsian Jabalia. Setidaknya 30 orang meninggal dan 70 lainnya mengalami luka-luka, dan mereka dilarikan ke rumah sakit Kamal Udwan yang ada di Gaza Utara, sehingga update korban total sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini sudah menyentuh angka 42.500 korban yang meninggal dan 99.546 lainnya mengalami luka-luka. Dan saat ini memang kondisi di kamp pengungsian Jabalia sangat-sangat mendesak air minum, bantuan-bantuan maksud kami seperti air minum dan juga bahan pangan serta pakaian hangat untuk memasuki musim dingin yang akan segera tiba, di mana di kamp pengungsian Jabalia sendiri saja terdapat 100.000 warga yang terjebak yang ada di Gaza Utara. Para tim medis dan juga para tim evakuasi sangat sulit mengevakuasi para korban-korban yang di bawah puing-puing runtuhan, baik mereka yang sudah meninggal maupun mereka yang terjebak di puing-puing runtuhan akibat memang intensitas serangan yang ada di kamp pengungsian Jabalia sangat begitu tinggi. Bahkan seorang anak 3 tahun harus menjalani operasi jahit ya di keningnya karena mengalami robek. Dia menjalani operasi tersebut tanpa ada obat anestesi yang diberikan terhadap anak tersebut akibat memang kurangnya obat-obatan yang diterima di masyarakat yang ada di Gaza Utara. Dan para warga juga ditembaki oleh para drone dan juga tank-tank baja di jalan-jalan, sehingga banyak sekali tubuh-tubuh korban yang syahid ataupun yang meninggal ya yang ada di Gaza Utara ini sekali lagi tidak bisa dievakuasi oleh tenaga medis karena mereka saat ini sudah hampir 15 hari terjebak akibat operasi militer yang dilakukan oleh pihak Israel di Gaza Utara. Sementara itu pemukim ilegal Israel menyerang para warga yang sedang memanen pohon zaitun di tepi barat di kota Hebron, dan juga pasukan militer Israel menangkap seorang pemuda, sehingga ini menambah angka
warga yang ditangkap, lebih dari 10.000 warga ditangkap sejak 7 Oktober lalu oleh pihak Israel. Dan juga operasi terus dilakukan di kota Nablus di tepi barat, sehingga di jalur Gaza maupun di tepi barat intensitas serangan juga tidak jauh berbeda. Baik, terima kasih Fikri Rofil Haq, informasi Anda langsung dari Gaza, Palestina. Assalamualaikum.